sekarang waktunya untuk bangkit dan berjalan menuju panggilan, menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka, hey! Sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ceritakan kebesaranmu. Come on, Sam! Marilah bersatu, beritakan firman-Nya, bersama berlari sampai ke tujuan, berlari memuji, jiwa diselamatkan. Mari sama-sama katakan, sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala, ceritakan kebesaranmu. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup, bangsa-bangsa mengaku. Dengan satu suara kita mau katakan, sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup, bangsa-bangsa mengaku. Yeah, sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup, bangsa-bangsa mengaku kebesaran-Mu. You will turn things around, though my eyes cannot see. Lord, in you I believe. You healed them,
restore all the broken-hearted. Love set me free. Death is defeated. Your promises are always true. I put my hope in your breakthrough. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good. Forever you're good. From darkness to light, you overcame. All sickness is healed in Jesus' name. With every breath, I sing your
Shalom, selamat siang jemaat EFJF yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur, hari berganti hari, minggu berganti minggu, namun kasih karunia dan anugerahnya tetap melingkupi kita semua. Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Saya percaya melalui ibadah kita hari ini, kita akan mengalami lebih lagi kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang agung, mulia, dan perkasa, perbuatanmu ajaib dan dahsyat. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan dan penyertaan-Mu. Hati kami sudah tidak sabar untuk memuji, menyembah, dan menerima firman-Mu. Hati kami siap, puaskan dahaga dan lapar kami Bapa. Kami butuh Engkau. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, dapat menjamah kami, walaupun melalui online sekalipun. Tuhan Yesus, silakan Engkau bekerja melalui Roh-Mu. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa dan memulai ibadah kami yang luar biasa hari ini. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita percaya Tuhan yang kita sembah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Kita
Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali bisa menjumpai Anda di ibadah online ini. Saya bersyukur bahwa hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh membagikan firman Tuhan. Dan saya juga sangat diberkati dan dikuatkan oleh tema gereja untuk 2 bulan ini, yaitu Bounce Back, bangkit kembali. Di Amsal 24 ayat 16 dikatakan bahwa 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Beberapa minggu yang lalu, Pastor Caleb mengatakan bahwa orang benar bukan berarti orang yang sempurna. Yakobus 3 ayat 2 dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita semua bersalah dalam banyak hal, semua. Termasuk murid-murid Tuhan Yesus, termasuk para rasul, bahkan orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Semua, termasuk saya, Pastor Caleb, dan saudara. Semua pernah melakukan kesalahan. Salah bertindak, salah mengambil keputusan, salah bicara, berpikir salah, melakukan hal-hal yang bodoh, melakukan hal-hal yang tidak bijaksana, sehingga menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri, dan terlebih daripada itu, menyakiti hati Tuhan. Sehingga kemudian kita kehilangan sukacita, kehilangan impian-impian, bahkan ada rasa tertuduh, dan lain-lain. Namun bedanya, orang benar, sekalipun ia jatuh, dia akan bangun kembali. Dia akan bounce back. Bahkan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Hari ini kita mau belajar bersama dari kehidupan Rasul Petrus. Apa yang menyebabkan Petrus dan kebanyakan daripada kita ini jatuh? Petrus, murid Tuhan Yesus yang sudah mengikuti Yesus selama 3 tahun. Tetapi dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Mari kita lihat proses dari kejatuhan Petrus. Markus 14 ayat 27 sampai 29. Kita baca bersama-sama. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Saudara, kita bisa melihat ada kesombongan daripada Petrus di sini. Dia begitu yakin dan sombong dan mengatakan sekalipun mereka semua, murid-murid yang lain, semua tergoncang imannya, semuanya lari, aku enggak Tuhan. Bahkan kalau aku harus mati bersama-sama dengan Yesus, aku pun tidak akan menyangkal. Dia begitu sombong, saudara. Dia merasa paling hebat. Dia merasa paling kuat, nggak mungkin jatuh lah. Saudara, Amsal pasal yang ke-16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Satu hari sepulang dari preschool, Nick yang berumur 5 tahun, itu dengan bangganya cerita kepada neneknya bahwa dia adalah anak yang paling pintar di sekolah. Mendengar itu neneknya gembira dan bertanya, wow, oh iya, Bu Guru bilang apa Nick? Nick menjawab, bukan Nek, saya harus kasih tahu Bu Guru. Saudara, anak ini merasa paling pintar bahkan mau mengajari gurunya. Seperti Petrus yang merasa lebih pintar daripada Tuhan Yesus.
Saudara mungkin juga pernah mendengar satu kisah cerita mengenai kampanye Presiden Brasil di tahun 1980. Trazendo Neves berkata bahwa jika dia mendapatkan 500.000 suara, dia akan menang, maka Tuhan sekalipun, dia katakan Tuhan sekalipun, tidak bisa menghalangi dia menjadi presiden. Nah saudara, apa yang terjadi? Dia menang. Dia mendapatkan lebih dari 500.000 suara mendukungnya. Namun satu hari kemudian, dia sakit, kemudian dia meninggal. Saudara, berhati-hati kalau ada kesombongan. Karena kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Tidak sedikit rumah tangga yang berantakan karena keangkuhan. Merasa diri sendiri paling benar dan yang lain salah. Yang kedua, saudara, Petrus tidak berjaga-jaga di dalam doa. Markus 14 ayat 37 dan 38, kita baca bersama. Setelah itu ia datang kembali, Yesus datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di Taman Getsemani sebelum Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Tuhan sudah memperingatkan dia. Petrus, berjaga-jaga dan berdoalah. Tapi Petrus memilih tidur daripada berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, kata berjaga-jaga di dalam bahasa Yunani adalah gregoriete, yang diterjemahkan sebagai watch, be on alert, stand firm, berjaga-jaga, waspada, tetap bangun. Saudara, berapa banyak daripada kita yang sering menyepelekan doa? Gak usah berdoa lah, gak apa-apa. Yang ini bisa kuputuskan sendiri tanpa mesti berdoa. Dan kemudian kita salah langkah. Saya sendiri pernah mengalaminya, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saya ditawarkan teman baik saya untuk memulai satu bisnis multi-level marketing. Dan karena ini adalah teman baik saya, dan penjelasannya juga sangat meyakinkan, tanpa berdoa, saya begitu dengar langsung saya iyakan. Tapi ternyata setelah saya masuk, teman saya ini mendapatkan sesuatu yang tidak beres, menemukan sesuatu yang tidak beres dari perusahaan tersebut. Dan dia memutuskan untuk berhenti keluar. Akhirnya saya pun mengalami kerugian. Saudara, saya sudah bertindak mengandalkan pikiran dan perhitungan saya sendiri. Mengandalkan informasi orang tanpa berdoa terlebih dahulu. Sehingga saya mengalami kerugian. Kalau saya tengok ke belakang, sebetulnya sebelum memulai itu Tuhan sudah memperingatkan saya. Tetapi saya nggak mau mendengar karena saya merasa saya bisa. Saudara, kita harus waspada dan berhati-hati ketika ada tawaran-tawaran bisnis, investasi yang sepertinya sangat menguntungkan dalam waktu singkat. Ketika kita merasa bisa, ketika kita merasa kita mempunyai uang cukup, memiliki dana yang cukup, lebih baik kita berhati-hati, kita berdoa terlebih dahulu. Amin, saudara. Kadang kita juga mengalami kesusahan, juga akibat kesenangan yang sementara, keinginan mata, membeli barang-barang yang sebetulnya tidak perlu, hanya karena ada kata SALE 50%. Atau karena lagi ngetren, atau supaya tidak dibilang ketinggalan zaman, atau supaya kelihatan keren, kita berani membeli barang-barang di luar, melebihi kemampuan daripada kita. Akibatnya kita stres, karena tagihan-tagihan yang harus dibayar, kita baru sadar bahwa kita masih punya hal-hal lain yang harus kita bayarkan. Dan kita juga harus ngoyo untuk bisa mendapatkan dan membayar semuanya itu. Berapa banyak rumah tangga yang berantakan, saudara?
anak-anak muda yang tiba-tiba terpaksa harus jadi single parent di luar pernikahan karena tidak berjaga-jaga dan karena tidur. Yang ketiga, takut akan perkataan orang sehingga mengikuti Yesus dari jauh. Lukas 22 ayat 54 dikatakan di sini bahwa Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Petrus mengikut Yesus dari jauh-jauh. Dia takut, saudara. Kalau sampai nanti ketahuan oleh orang bahwa dia adalah pengikut Yesus. Bahkan ketika dia ditanya orang-orang yang bersama-sama di sana, apakah dia itu adalah murid Yesus? Apakah dia bersama-sama dengan Yesus? Dia takut kalau dia juga ditangkap. Dia takut kalau dia juga dianiaya seperti Yesus. Kalau orang tahu aku orang Kristen, nanti mereka mengejek aku. Nanti aku dibilang fanatik. Kalau aku nggak ikut clubbing, kalau aku nggak ikut minum-minum dengan mereka, nanti mereka nggak mau berteman dengan aku. Gimana? Kalau aku nggak mau ikut acara mereka di hari Minggu, nanti aku dikucilkan. Gimana? Dianggap fanatik. Saudaraku yang kekasih, ketika kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan, kita sedang mengikuti Tuhan dari jauh. Dan kita dalam keadaan sangat berbahaya untuk bisa jatuh ke dalam pencobaan. Kita bisa jatuh dalam mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. Dan kita dalam keadaan bahaya akan jatuh ke dalam dosa. Setelah Petrus menyangkal Tuhan, dia ingat perkataan Yesus. Dia menjadi sedih. Di ayat lain dikatakan bahwa Petrus menangis terseduh-seduh, sedih sekali. Saudara-saudara, dosa akan mengakibatkan kita kehilangan sukacita, penyesalan, tuduhan-tuduhan, bahkan dapat membuat kita kehilangan visi-visi dan impian-impian kita. Namun saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan tahu semuanya itu. Tuhan tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Tuhan juga tahu kapan dan bagaimana saudara dan saya akan jatuh. Karena itu Tuhan memperingatkan Petrus, Tuhan memperingatkan kita semuanya agar kita tidak jatuh. Tuhan bahkan berdoa buat kita. Dan Tuhan juga tahu bahwa Petrus pasti akan bounce back. Petrus akan bangkit kembali. Lukas 22 ayat 31 dikatakan, Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, jadi Tuhan sudah tahu bahwa Petrus itu pasti akan jatuh. Tetapi Petrus juga pasti akan bounce back. Dia pasti akan insyaf. Dan Tuhan memerintahkan jika dia sudah insyaf untuk menguatkan saudara-saudaranya. Saudara, jika kita telah jatuh, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa bounce back, agar kita bisa bangkit kembali? Jangan seperti Yudas Iskariot yang setelah dia berdosa, dia menyesal, merasa bersalah, tetapi malah akhirnya bunuh diri. Saudara dan saya, kita bisa bounce back. Amin, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Rendahkanlah diri kita. Akui kesalahan kita. Berhenti menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, gara-gara dia, gara-gara orang tuaku, gara-gara keadaanku. Berhenti menyalahkan orang lain atas kebodohan kita. Kita masing-masing bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Amin, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan
menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan berfirman, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan bukan sekedar mengampuni saja, tetapi juga menyucikan kita. Haleluya. Kita tidak perlu hidup dalam lumpur dosa, saudara. Tidak perlu merasa kotor dan najis selalu, karena Tuhan menyucikan kita. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan tidak ada condemnation atau tuduhan-tuduhan. Kita tidak perlu merasa bersalah yang berlarut-larut kalau kita sudah minta ampun kepada Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, kita dapat bangkit kembali. Kita dapat bounce back karena karya Kristus di atas kayu salib bagi kita semuanya. Amin. Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Saudara, sekalipun kita sudah melakukan kebodohan, sudah melakukan dosa, ingat, Tuhan sanggup mengubahkan menjadi satu kebaikan buat kita. 21 Mei yang lalu, anak kami diwisuda, saudara, dengan predikat magna cum laude. Prosesnya sangat panjang, saudara. Tahun 2015, ketika kami mengirimkan dia ke UBC Kanada, kami menghabiskan seluruh tabungan kami. Namun kuliahnya hanya berlangsung 1 tahun. Dan nilainya, saudara, A, B, C, D, E, F. Setelah itu akhirnya kami memutuskan untuk memindahkan dia dari Kanada menuju ke Amerika dan mulai sekolah di Pasadena Community College, Pasadena City College selama 2 tahun. Setelah itu dia mulai mendaftar dan diterima di Cal State University LA, California State University of Los Angeles, dan dia sudah diterima di sana. Kami sudah senang sekali. 1 minggu sebelum kuliah dimulai, saudara, tiba-tiba dari universitas itu mengirimkan email yang mengatakan bahwa mereka membatalkan penerimaan anak kami untuk kuliah di sana karena dia masih kurang 1 kredit, saudara. Ini kesalahannya dia karena terlalu menyepelekan dan tidak menyelesaikan apa yang seharusnya dia selesaikan. Bayangkan, saudara, bagaimana stresnya dia dan kami pada saat itu. Saya masih ingat, saya mondar-mandir di sini, saudara. Saya berdoa sampai damai Tuhan itu memenuhi hati saya. Dan Tuhan berbicara di situ bahwa dia sedang bekerja di dalam diri anak saya. Dan setelah itu, saudara, apa yang terjadi, kami bisa melihat perubahan-perubahan dari sikap dan attitude dia. Setahun kemudian, dia diterima di Cal Poly Pomona, di mana levelnya di atas daripada Cal State LA, saudara. Dan dia dapat lulus dengan prestasi yang luar biasa ini. Kami sangat bersyukur, saudara, bukan karena prestasi. Bukan hanya sekedar prestasi daripada anak ini, tetapi kami bersyukur bahwa kami melihat bagaimana Tuhan bekerja mengubah anak kami ini dari dalam. Haleluya, saudara. Tuhan sanggup bekerja di dalam kebodohan kita, di dalam kesalahan kita. Tuhan itu bekerja dan sanggup mengubahnya untuk menjadikan sesuatu yang baik bagi kita. Lukas pasal yang ke-22 ayat 32. Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, jika engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Yesus tahu bahwa Petrus pasti bounce back. Dan ketika sudah insyaf, Tuhan berfirman agar dia menguatkan yang lain. Saudara, Raja Daud juga pernah jatuh ke dalam dosa dengan berzina, bahkan membunuh suami dari wanita tersebut. Ketika Daud ditegur oleh seorang nabi, dia tidak marah. Sebagai raja dia bisa marah, dia bisa sakit hati, saudara.
Tetapi Daud justru merendahkan diri dan minta pengampunan daripada Tuhan. Mari kita baca doa daripada Daud di Mazmur pasal yang ke-51. Inilah sikap ketika kita jatuh ke dalam dosa. Doa Daud. Mazmur 51 ayat 3-15. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku ini sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat padaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ayat 14 perhatikan, setelah dia berdoa semuanya, dia berjanji kepada Tuhan, saudara. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudara, apa yang Anda alami dapat menguatkan orang lain. Masa lalu Anda yang kelam, yang mungkin memalukan, namun ketika Anda bertobat, bounce back, pengalaman Anda dapat menjadi berkat banyak orang dan menguatkan orang-orang yang mengalami masalah yang sama dengan Anda. Jangan sia-siakan saudara apa yang Anda alami. Bangkit dan jadilah terang. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami belajar dari kehidupan Petrus. Kami belajar daripada kesalahan Daud Tuhan. Bapak, jika kami sudah melakukan kesalahan Tuhan, jika kami sudah melanggar firman-Mu Tuhan, kami mau merendahkan diri kami Tuhan. Kami meminta ampun kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, tahirkan kami Tuhan. Bersihkan kami Tuhan. Dan berikan kami hati yang baru Tuhan. Hati yang mau mengikut firman-Mu. Tuhan, mari Tuhan bangkitkan kembali kegirangan karena keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kami mau Tuhan, apa yang kami alami Tuhan, kami boleh jadikan Tuhan kesaksian. Dan kami boleh menguatkan orang lain Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, di tengah-tengah kebodohan kami pun Engkau sanggup bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Janji iman, persepuluhan, membayar nazar, ucapan syukur. Perkenankan saya membacakan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9-10.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih bahwa Engkaulah yang memberikan kami kekuatan untuk bekerja, untuk memperoleh rejeki. Kami mengucapkan syukur bahwa Tuhan yang menjadi penolong dari kehidupan kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kami hendak memberikannya dengan hati yang bersyukur, dan ucapan syukur di dalam hati kami sungguh melimpah-limpah kepada Engkau. Biarlah Engkau saja ya Tuhan yang memberkati ketika kami berada di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, di dalam keluarga kami. Apapun yang umat melakukan, jadikan kami berhasil, jadikan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di layar ini. Terima kasih, mari kita memberikan dengan sukacita. Saat ini mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya di dalam Yohanes 15 ayat ke-7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Amin. Kami bersatu hati berdoa biar setiap kami diberi kesehatan, kekuatan, dan hikmat dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Biar hati dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Kami berdoa apabila di antara kami yang mengikuti ibadah saat ini ada yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Yang mengalami pergumulan, baik itu dalam pekerjaan, usaha, sekolah, keluarga, mencari pasangan hidup, menanti keturunan, biar Tuhan buka jalan bagi setiap pergumulan yang kami hadapi masing-masing. Di dalam nama Yesus, dengan iman percaya, kami terima pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan melindungi kami semua, keluarga kami dimanapun berada oleh kuasa darah Yesus. Kiranya Tuhan mendengar setiap permohonan doa syafaat kami. Di dalam nama Yesus kami percaya. Bersama mari kita katakan amin. Shalom Church! Thank you everyone for coming. How are you doing today? Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya. Today's news is... Berikut adalah pengumuman untuk minggu ini. Gereja AFJF Tokyo akan kembali on-site di Narimasu mulai dari tanggal 6 Juni 2021. Ibadah raya akan mulai dari jam 2.30 siang. Gereja akan mengadakan pemberkatan nikah untuk David Leonardo Simarmata dan Lisna Gestina Sinabutar pada tanggal 6 Juni 2021 setelah ibadah selesai. Selamat menempuh hidup baru untuk pasangan tersebut. Shalom Jemaat IFGF Tokyo, perkenalkan saya David Leonardo Simarmata dan di samping saya ada Lisna Gestina Sinabutar. Kami turut mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri acara pemberkatan kami yang diadakan setelah ibadah pada tanggal 6 Juni 2021, tepatnya pada kebaktian minggu pertama. Kami juga menyediakan berupa bingkisan yang bisa dibawa pulang oleh jemaat. Tetap dukung dan bawa kami dalam doa. Shalom, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Pada minggu depan, gereja akan mengadakan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang mengikuti online, harap untuk mempersiapkan roti, biskuit, dan jus anggur atau teh. Youth Care Group akan diadakan pada Sabtu ini online, melalui Zoom dari jam 8 malam. Bagi jemaat yang ingin mengikuti, bisa menggunakan Zoom ID dan password yang tertera di layar ini.
Pastor Kalab akan mengadakan pengajaran Alkitab secara online. Pelajaran di Senin malam mengenai Perjanjian Lama dan melihat pribadi Yesus di setiap kitab Perjanjian Lama. Pelajaran di Jumat malam mengenai Perjanjian Baru. Waktu online meeting Zoom mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam Jepang. Khusus pada 28 Juni, Bible Study akan diliburkan. Mari semua jemaat, kami mengundang untuk ikut bergabung dalam doa malam bersama yang akan diadakan pada hari Selasa mulai dari jam 8 malam waktu Jepang. Di dalam masa COVID ini, mari kita bersama memakai waktu kita lebih banyak di dalam doa, membaca Alkitab, dan saling menguatkan. Bagi jemaat yang ingin didoakan, silakan untuk scan QR Code yang ditampil di layar ini, dan mengisikan online form yang tersedia. Nantinya, tim doa akan berdoa secara khusus untuk Anda. Thank you, everyone. Happy Sunday. See you again next week. And God bless you. Puji Tuhan, oleh anugerahnya hari ini kita bersama bisa beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Bersyukur kita juga masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan di ibadah ini. Haleluya. Thank you tim L1, thank you tim doa, thank you worship leading team, thank you tim media. Terima kasih untuk seluruh tim yang sudah melayani dengan segenap hati di ibadah online hari ini. By the grace of God dan bersama belas kasihan Tuhan, Pastor infokan lagi untuk jemaat Kristus di IFJF di Tokyo. Mohon jangan lupa, mohon mengingatkan teman-teman bahwa kita akan beribadah kembali minggu depan tanggal 6 Juni di gedung ibadah di Narimasu. Dan untuk seluruh jemaat juga persiapkan hati Anda untuk mengambil perjamuan kudus di awal bulan Juni. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah raya via online hari ini. Mari rekan-rekan angkat tangan Anda di dalam doa berkat. Ya Tuhan, Engkau yang melihat my brothers, my sisters, dimanapun mereka berada, jemaat-jemaat Kristus umat-Mu ini. Tuhan kiranya memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat ini. Sebab kami mengakui Tuhan yang Maha Mulia adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tuhan Allahku yang ku percayai. Maka malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagamu di segala jalanmu. Dengan panjang umur, Tuhan akan memuaskan hidupmu. Dan Tuhan akan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa kembali face to face di ibadah minggu depan di Narimasu. Tuhan memberkati.
เธอ